Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Dalam video sebelumnya kita terputus videonya karena hujan lebat di Windusari. Setelah bercengkrama dan berhalal bihalal cukup lama di orang tua angkat kami, dan hujan juga sudah semakin reda, maka kami memutuskan untuk pulang. Jalanan masih basah setelah diguyur hujan. Perjalanan pulang menurun terus sampai ke desa Citra Manggisan. Suasana mendung masih menyelimuti perjalanan kami pulang. Untuk menemani teman-teman menikmati perjalanan, ada tradisi unik yang ada di Windusari, yaitu tradisi nikah tembakau. Tak mau kalah dengan manusia, tembakau pun juga menikah. Magelang merupakan sebuah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki letak geografis cukup unik, yakni keberadaan 5 buah gunung yang mengitarinya. Posisi geografisnya yang demikian membuat Magelang memiliki kebudayaan yang tak kalah unik dan tentunya menarik. Meski dengan adanya kemajuan zaman, kebudayaan setempat masih dipegang teguh oleh masyarakat di sini. Salah satunya yaitu upacara ritual adat. Terdapat berbagai macam jenis upacara ritual adat yang dilakukan. Contohnya adalah ritual upacara pernikahan tembakau. Benar sekali, ini adalah upacara pernikahan antara tumbuhan tembakau yang dilaksanakan layaknya pernikahan manusia, bahkan dengan acara yang lebih meriah. Pernikahan tembakau ini dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat di sekitar lereng Gunung Sumbing, tepatnya Desa Genito, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan serta harapan agar senantiasa selalu diberikan hasil panen yang melimpah. Tradisi ritual pernikahan tembakau ini pertama kali diadakan pada tahun 2002. Pernikahan antara dua tanaman tembakau. Sepasang pengantin yang dianggap laki-laki dan perempuan ini masing-masing memiliki nama Kyai Pulung Seto dan Nyai Serintil. Nama ini diambil dari jenis tumbuhan tembakau itu sendiri, yaitu Pulung Seto dan Serintil. Masyarakat setempat yang rata-rata mata pencahariannya adalah petani tembakau sempat mengalami kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh kegagalan panen. Didasari atas kondisi ekonomi yang semakin memburuk, seorang sesepuh di desa yang merupakan mantan lurah dan kepala desa bernama Riyoto menyarankan untuk diadakannya suatu tradisi sebagai pertanda ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan, dan dengan tujuan agar alam mau bersahabat kembali dan memulihkan kondisi ekonomi. Tahap persiapan dilaksanakan dengan waktu 1 bulan sebelum tradisi dilaksanakan. Malam harinya akan diadakan pertemuan antara perangkat desa dan perwakilan dari warga untuk musyawarah membentuk panitia tradisi pernikahan tembakau. Setelah terbentuk, dilakukan pembagian tugas dan melakukan sosialisasi kepada warga melalui pertemuan rutin agar bisa mempersiapkan tradisi pernikahan tembakau. Sumber dana juga dikumpulkan melalui
setiap kepala keluarga yang ada di desa untuk bersama-sama menyokong pembiayaan tradisi ini. Selanjutnya, 7 hari sebelum hari pelaksanaan, warga bersama-sama membersihkan sendang atau mata air, makam, dan lingkungan sekitar tempat tinggal, yang kemudian di malam harinya dilanjutkan tahlilan atau mengirim doa kepada leluhur. Dilanjutkan dengan arak-arakan gunungan berisi hasil panen atau disebut dengan saparan. Menjelang 3 hari sebelum pelaksanaan, panitia akan dibantu warga untuk membersihkan dan menyiapkan tempat untuk prosesi pernikahan tembakau. Dalam prosesinya dibutuhkan panggung sebanyak 3 buah dengan letak yang berbeda dan prosesi yang beraneka ragam satu dengan lainnya. Tradisi pernikahan tembakau dilakukan setiap Selasa Pahing, 1 tahun sekali setiap bulan Safar. Prosesi tradisi diawali dengan tahlilan yang sudah menjadi bagian kebiasaan dari masyarakat Indonesia, terutama Jawa, dalam setiap terjadinya berbagai peristiwa. Tahlilan ini dilaksanakan di rumah kepala dusun sebagai bentuk ucapan syukur dan mengharap rezeki yang berlimpah, serta senantiasa perlindungan. Keesokan harinya, di hari pelaksanaan, tepat di hari Selasa Pahing, tradisi pernikahan tembakau akan dilaksanakan di Sendang Biwakan. Warga akan berkumpul terlebih dahulu di depan panggung utama yang terletak di depan rumah kepala dusun, untuk kemudian berbondong-bondong menuju ke Sendang Biwakan. Sepasang mempelai ini kemudian dibawa menuju panggung oleh sepasang mempelai manusia yang mengenakan pakaian adat Jawa dan menyerahkannya kepada pemangku adat untuk disilangkan. Tradisi ini berjalan layaknya pernikahan manusia. Namun sebelum dinikahkan, diawali dengan berbagai rangkaian acara yang meriah, seperti kuda lumping, tari adat, doa bersama, dan membagikan sesaji kepada warga. Setelah kembali memanjatkan doa, prosesi pernikahan diambil alih oleh pemangku adat. Prosesi ini dimulai oleh pemangku adat dengan membawa kedua mempelai tembakau yang kemudian disilangkan ke arah kanan dan kiri sembari mengunyah dupa dan membakar kemenyan. Pemangku adat juga memohon doa dengan adat kejawen yang artinya meminta berkat dan kemakmuran bagi kehidupan pertanian tembakau. Prosesi ini kemudian dilanjutkan dengan arak-arakan gunungan berisi tanaman palawija yang diarak keliling desa. Setelah rangkaian tadi, dilaksanakan pesta kesenian rakyat di panggung kedua di sebelah utara panggung utama. Kesenian yang ditampilkan adalah kesenian yang berasal dari Jawa, seperti tari suringan, kuda lumping, kobro siswo mudo, waruan, topeng irengan, dan brondut sawangan. Prosesi ini diakhiri dengan acara wayang kulit sebagai acara puncak yang dilakukan selama semalam suntuk atau 24 jam tanpa jeda. Kesenian ini dianggap sangat penting dan ada kewajiban untuk dapat terus dilestarikan. Acara wayang kulit memiliki pesan moral yang mendalam, karena biasanya dalam pewayangan menceritakan kisah yang dapat membuat masyarakat untuk dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan buruk. Simbol sesaji, sesuatu yang menurut masyarakat Jawa memiliki peran besar demi keberhasilan upacara kesuburan.
adalah sesaji. Hal ini dipercaya sebagai sarana yang vital dalam religi orang Jawa, di mana keberadaannya merupakan bentuk dari tidak bisa ditinggalkannya kehadiran akan roh-roh nenek moyang dan roh-roh halus lainnya. Nilai kebudayaan tradisi pernikahan tembakau ini berpengaruh terhadap sikap gotong royong yang dapat terus terjaga oleh masyarakat desa setempat, serta membantu pelestarian dalam bidang kebudayaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya kesenian tradisional yang ditampilkan untuk mengiringi adat pernikahan tembakau ini. Bertepatan dengan akhir cerita tentang sejarah singkat kebudayaan pernikahan tembakau ini, tibalah kami sampai di rumah. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini dan mendengarkan kisah tentang kebudayaan tembakau di Indusari. Tetap support channel ini supaya semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.